Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Sabatini Saribu, Prodi Farmasi, mahasiswa Institut Kesehatan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang agentometri. Titrasi pengendapan agentometri merupakan titrasi yang melibatkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit. Diperlukan pencapaian keseimbangan pembentukan endapan yang cepat setiap kali titran ditambahkan analit. Titik akhir titrasi yang mudah diamati. Argentometri adalah titrasi penentuan analit yang berupa ion halida, pada umumnya dengan menggunakan larutan standar perak nitrat AgNO3. Penggunaan titrasi argentometri tidak hanya dapat menentukan ion halida, tetapi dapat juga dipakai untuk menentukan merkaptan, tioalkohol, asam lemak, dan beberapa anion divalen. Dasar titrasi argentometri: pembentukan endapan yang tidak mudah larut antara titran dengan analit. Contohnya yang banyak dipakai adalah titrasi penentuan NaCl, di mana ion Ag+ dari titran akan bereaksi dengan ion Cl dari analit membentuk garam yang tidak mudah larut AgCl. Kelebihan AgNO3 bereaksi dengan indikator ion kromat CrO4- menggunakan endapan berwarna coklat kemerahan Ag2CrO4 sehingga titik akhir titrasi dapat diamati. Indikator dalam argentometri: indikator lain yang bisa dipakai adalah tiosianida dan indikator adsorpsi. Jenis indikator di atas. Kita juga dapat menggunakan metode pentensiometri untuk menentukan titik ekuivalen. Ketajaman titik ekuivalen tergantung dari kelarutan endapan yang terbentuk dari reaksi antara analit dan titran. Endapan dengan kelarutan yang kecil akan menghasilkan kurva titrasi argentometri yang memiliki keracunan yang tinggi sehingga titik ekuivalen mudah ditentukan. Akan tetapi endapan dengan kelarutan rendah akan menghasilkan kurva titrasi yang landai sehingga titik ekuivalen agak sulit ditentukan. Hal ini analog dengan kurva titrasi antara asam dan basa. Berdasarkan cara pengamatan titik akhir titrasi, terjadinya kekeruhan, terjadinya endapan berwarna, terjadinya ion kompleks berwarna dengan indikator absorpsi. Indikator yang dipakai titrasi argentometri dibagi tiga, ada metode Mohr, metode Volhard, metode Huygens. Yang pertama, metode argentometri metode Mohr. Konsentrasi ion klorida dalam suatu larutan dapat ditentukan dengan cara titrasi dengan larutan standar perak nitrat. Endapan putih perak klorida akan terbentuk selama proses titrasi berlangsung dan digunakan indikator larutan kalium kromat encer. Setelah semua indikator klorida mengendap, maka kelebihan ion Ag+ pada titik akhir titrasi dicapai akan bereaksi dengan indikator membentuk endapan coklat kemerahan Ag2CrO4. Penggunaan titrasi argentometri Mohr. Penggunaan metode Mohr sangat terbatas jika dibandingkan dengan metode Volhard dan Huygens. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan titrasi metode Mohr adalah dilakukan dengan kondisi larutan pada pH dengan kisaran 6,5-10. Ion kromat adalah basa konjungsi dari asam kromat. Oleh sebab itu, pH di bawah 6,5 maka ion kromat akan terpotensi sehingga asam kromat akan mendominasi di dalam larutan. Akibat dalam larutan yang bersifat asam, konsentrasi ion kromat akan terlalu kecil untuk memungkinkan terjadinya endapan Ag2CrO4. Pada pH di atas 10 maka endapan AgOH yang berwarna kecoklatan akan terbentuk sehingga hal ini akan menghalangi pengamatan titik akhir titrasi. Analit yang bersifat asam dapat ditambahkan kalsium karbonat agar pH-nya berada pada kisaran pH tersebut. Karena kelarutan AgCl dan Ag2CrO4 dipengaruhi oleh suhu, maka semua titrasi dilakukan pada temperatur yang sama. Pengadukan atau pengojokan selama larutan standar ditambahkan sangat dianjurkan karena dapat mempermudah pengamatan pencapaian titik akhir titrasi. Dan perak kromat yang terbentuk sebelum titik akhir titrasi dicapai dengan dipecah sehingga terlarut kembali. Konsentrasi ion perak pada terjadi ekuivalen titrasi klorida ditentukan dengan harga Ksp AgCl yaitu Ag+ sama dengan Ksp sama dengan 1,35 kali 10-5 mol. Dua hal sumber kesalahan metode Mohr.
Penurunan nilai konsentrasi ion kromat ini akan menyebabkan semakin banyak ion Ag+ yang dibutuhkan agar terbentuk endapan Ag2Cr4 pada saat terjadinya titik akhir titrasi. Tidak mudahnya pengamatan warna Ag2Cr4 di antara warna putih AgCl yang begitu banyak akan mendorong semakin besarnya jumlah Ag2Cr4 yang terbentuk. Indikator kalium kromat K2Cr4. Titrasi argointometri dengan menggunakan indikator ini bisa disebut dengan argentometri dengan metode MOR. Ini merupakan titrasi langsung titran dengan menggunakan larutan standar AgNO3. Titik akhir titrasi diamati dengan terbentuknya endapan Ag2Cr4 yang berwarna kecoklatan. Kepekaan titrasi argentometri ditentukan oleh 1. Temperatur tinggi, 2. Adanya elektrolit lain, garam nitrat, ion arsenat, fosfat, sulfit, dan sulfida yang dapat mengendap dengan Ag+ berpengaruh. Ketiga, pH titrasi dilakukan suasana netral. Bila terlalu basah, akan terbentuk endapan putih AgOH menurut reaksi. Maka EP jauh lebih akhir karena perlu Ag+ lebih banyak. Metode MOR dapat digunakan untuk penentuan ion Br dan Cn dalam lautan basa lemah, sedangkan ion dan SCN tidak dapat dititrasi dengan cara MOR karena AgL dan AgSCN mengabsorpsi kuat CrO42-, sehingga terbentuk AgL CrO42- menjadi endapan merah menimbulkan EP palsu. Yang kedua, argentometri metode Volhard. Titrasi Volhard titrasi merupakan titrasi secara tidak langsung. Teknik ini digunakan jika reaksi terlalu lambat atau jika tidak ada indikator yang terpilih untuk menentukan titik ekivalensi titrasi. Reaksi yang terjadi dalam titrasi metode Volhard adalah reaksi yang sempurna, endapan disaring kemudian filter titrasi dengan larutan standar tiosisonat, dan endapan putih indikator bereaksi dengan tiosin membentuk larutan berwarna merah. Titrasi metode Volhard mol analit diperoleh dari pengurangan mol perak mula-mula yang ditambahkan dengan mol larutan standar tiosianat. Karena perbandingan mol dari reaksi adalah 1:1, maka semua hasil di atas dapat langsung dikurangin. Aplikasi dari argentometri dengan metode Volhard. Metode Volhard dapat digunakan sebagai titrasi langsung dari Ag+ dengan SCN seperti halnya titrasi balik penentuan Cl, Br, dan I-. Selanjutnya yang terakhir adalah argentometri metode Huygens. Titrasi argentometri yang menggunakan indikator absorpsi senyawa organik yang diabsorpsi ke dalam permukaan endapan koilidal selama proses titrasi berlangsung. Sebagai contoh, titrasi ion klorida dengan larutan standar Ag+. Argentometri metode Huygens adalah endapan perak klorida terbentuk endapan bersifat koloid. Sebelum titik ekuivalen dicapai, maka endapan akan bermuatan negatif disebabkan terabsorpsinya Cl di seluruh permukaan endapan. Terdapat counter ion bermuatan positif dari Ag+ terabsorpsi dengan gaya elektrolis dan endapan. Indikator absorpsi misalnya fluoresin adalah asam organik bentuk anion fluoresenat atau yellow green yang tidak diabsorpsi oleh endapan koloidal AgCl selama kelebihan Cl. Indikator absorpsi fluoresin tidak ada absorpsi akhir titrasi Ag+ Vl. Absorpsi senyawa organik berwarna pada permukaan endapan dapat mengindikasi gaya intramuskular elektrostatik menyebabkan larutan berwarna. Indikator absorpsi. Semua indikator absorpsi bersifat ionik sehingga dapat terabsorpsi pada permukaan endapan. Indikator absorpsi yang dipakai untuk titrasi sulfat dengan ion barium dalam pelarut aseton biasa digunakan tiorin atau alizarin. Indikator absorpsi memiliki keunggulan yaitu memiliki error dalam penentuan titik akhir titrasi yang kecil. Perubahan warna pada saat terabsorpsi umumnya dapat terlihat dengan jelas. Indikator absorpsi dapat dipergunakan untuk titrasi pengendapan di mana endapan yang dihasilkan memiliki luas permukaan yang besar. Dengan demikian indikator dapat terabsorpsi dengan baik. Faktor yang digunakan pertimbangan dalam pemilihan indikator absorpsi. Pertama, pada titik ekivalen harus dicegah pertumbuhan endapan AgCl yang terlalu cepat membentuk koagulan berukuran besar karena dapat menurunkan daya absorptivitas permukaan endapan terhadap molekul indikator.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengendapan. Pertama, keberhasilan proses pengendapan sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, diantaranya adalah: pertama, temperatur, sifat alami perlarut, pengaruh ion lain, pH, hidrolisis, dan pembentukan kompleks. Pengaruh ini dapat kita jadikan sebagai dasar untuk memahami titrasi argentometri dan gravimetri. Kurva titrasi argentometri, bahwa semakin kecil harga KSP untuk AGL, maka kurvanya akan semakin curam, sedangkan semakin besar harga KSP untuk AGCL, maka kurvanya semakin landai. Satu hal lagi, manfaat dari kurva titrasi dapat dipakai untuk mencari titik ekivalen, maka titrasi juga dapat dipakai untuk mencari konsentrasi kation dan anion di setiap titik di mana titrasi berlangsung. Sekian penjelasan dari materi argentometri. Saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton.